Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Waalaikumsalam. nih, saya eh, mungkin berbagi ilmu untuk teman-teman semuanya. Bukan masalah saya bisa atau tidaknya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya. Eh, kita akan berbicara sebenarnya teori bilangan. Kalau teori bilangan ini kebanyakan pada soal-soal Olimpiade ya. Mungkin di PPG ada satu atau dua soal, atau tiga ya, tiga soal yang ada di PPG sendiri. Nah, ini apa yang saya dapat kemarin saya berikan PDF-nya, mungkin teman-teman bisa belajar. Nah, hari ini mungkin saya jelaskan sedikit tentang teori bilangan. Ini baru introduction-nya aja, teman-teman semuanya. Mungkin penghantarnya, mungkin kita ada pertemuan berikutnya akan saya sempurnakan lagi untuk pembahasan materinya ya. Ini sudah kelihatan semuanya share screen yang saya berikan? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Di sini saya mulai dengan bahasanya FPB ya. FPB ini di sini ya, FPB. Oh, ada passion ya. Nah, FPB ya. Ini namanya FPB ya, teman-teman. Atau Greatest Common Divisor. Nah, kalau dulu kita SD ya, SD kita belajar KPK dan FPB ya, teman-teman ya. Kalau dulu kan kita belajar FPB ya. FPB itu misalnya saya punya FPB dari 9 dan berapa ya? 9 dan 15 ya. Cari FEB-nya gimana teman-teman? 9 ini kemudian faktornya ya, 3 kali 3 gitu ya. Kemudian 15, 3 kali 5 ya. Bener ya? Kalau nyari FPB-nya gimana? Ada yang masih ingat nggak sih? Nyari Tiga. FPB-nya. Berarti Yang ini kan sama. 3 Yang sama. pangkat 2 gitu ya. Tiga 3 kali kali lima. 5. Nah, dari dua ini kita bandingkan mana yang sama, kemudian mana yang pangkat yang lebih kecil ya. Bener ya? Iya. Iya, berarti FPB-nya adalah Ya. FPB-nya kok nggak mau nulis ya. Ini masalahnya tadi saya mau pakai pakai pen tablet tapi nggak support kayak gini ya. Jadi ini 3, berarti FPB-nya 3 ya. Jadi kita cari yang sama dulu, kemudian yang pangkat yang lebih kecil ya, itu FPB. Kemudian ada namanya KPK ya. KPK itu kelipatan persekuturan terkecil ya. Kalau dari KPK 915 berarti gimana teman-teman? Gimana KPK-nya? Ada yang masih ingat nggak? Berarti kan cari pangkat yang lebih besar, kemudian Iya, dikali 3 kuadrat sisanya. kali Kuadrat 5, Pak. 3 kuadrat kuadrat kali kali 5. Kali Nah, ini 5. pelajaran kita yang di SD ya. 6 kali SD 5, benar. 30 ya. Nah, itu penghantarnya. Jadi sebenarnya teori dasar Sembilan di Pak dalam, Nurwanto. ya. 3 pangkat 2 9. Oh, 3 pangkat 2 9. Kirain nggak memperhatiin ya. Mohon maaf ya. Iya. 45 ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya, perhatiin ya. Nah, berarti di awal kita di SD itu kita belajar bagaimana menentukan KPK dan FEB. Nah, bagaimana di dalam teori bilangan? Di dalam teori bilangan sendiri itu dipelajari lagi bagaimana konsep dasar itu kemudian dikembangkan, kemudian diaplikasikan ke dalam bentuk modulo atau persamaan persamaan Diophantine ya. Ini adalah pengembangan dari GCD sendiri ya. GCD sendiri persamaan Diophantine dan modulo ya. Kita akan belajar cara lain mencari GCD menggunakan teori yang sudah ada di dalam teori bilangannya. Kita akan lihat di slide berikutnya. Oh ya, ya betul apa ini? Oke, nah di sini saya hapus dulu, bersihkan. Nah, oke, di sini ada beberapa teori dalam menentukan keterbagian. Keterbagian itu bahasa sederhananya begini ya, teman-teman. Kita buat keterbagian itu seperti apa sih?
keterbagian itu misalkan saya punya 15 ya, di sini ya, 15 dibagi 2 ya. 15 bagi 2 itu berarti berapa? 7 ya, 7 kali 2 gitu ya, ditambah 3. Ini konsep sederhananya di dalam menentukan keterbagian. Nah, ini adalah pengembangan dari keterbagian dalam bentuk sederhana. Artinya 15 bagi 2 itu sama saja 7 kali 2, 14 ditambah 1 ya. Nah, ini dikatakan sebagai pembaginya, kemudian ini hasil baginya, kemudian ini sisanya. Nah, itu konsep dari keterbagian. Kemudian dari konsep sederhana itu kita dapat namanya definisi 1.1 ya. Definisi 1.1 itu mengatakan bilangan bulat A membagi habis ya. Di sini ditulis A tanda strip ini B gitu ya. Artinya ini A membagi habis B ya. Apabila terdapat bilangan bulat. Nah, terdapat bilangan bulat. Misalnya gini. 16 dibagi 2 ya. 16 bagi 2 itu sama dengan berapa? 2 kali 8 ya. Berarti terdapat bilangan bulat. Sehingga ini bentuknya adalah 16 sama dengan 2 kali 8. Gitu. Maka ini namanya definisi. Kalau ada definisi biasanya kemudian kita cari contohnya gitu ya. Jadi kalau dalam penulisan di dalam skripsi biasanya definisi itu dibarengi dengan contoh. Nah, artinya kalau ini bacanya A membagi habis B atau B habis dibagi A. Di sini ada penjelasannya. Kemudian ada istilah lagi namanya A tidak membagi habis B. Berarti tanda ini lurusnya dicoret ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh. 3 membagi habis B. 3 membagi habis 21. Atau 21 habis dibagi 3. Kenapa? Karena terdapat bilangan bulat, yaitu 7. Nah, sehingga 3 membagi habis 21 karena terdapat bilangan bulat 7. Nah, itu menurut definisinya. Kemudian, yang nomor 2, contoh nomor 2, 5 tidak membagi habis, ada tanda strip ini, tidak membagi habis 12. Kenapa? Karena tidak ada bilangan bulat, sehingga 12 sama dengan 5 dikalikan. Ini alasannya. Kemudian yang ketiga, min 8 membagi habis 0. Kenapa? Karena terdapat bilangan bulat 0, sehingga 0 sama dengan min 8 dikali 0 gitu ya. Ini adalah contohnya. Sampai sini Bapak Ibu semuanya ada pertanyaan tentang bagaimana konsep keterbagian atau definisi dari Paham, keterbagian Pak. itu sendiri? Paham, Pak ya? Masih sederhana ini ya. Kemudian kita lihat di bagian berikutnya, Bapak Ibu semuanya. Kita lihat slide yang kedua. Nah, slide yang kedua, di sini ada beberapa teorema. Nah, biasanya kalau di dalam matematika itu, teorema itu sangat berguna ketika menyelesaikan suatu soal. Kalau definisi itu adalah masih di bawahnya dari teorema sendiri. Nah, di sini dikatakan bahwa jika A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi habis C. Nah, kalau sini kita tidak perlu memahami bagaimana buktinya, kita ke dalam terapannya saja Bapak Ibu semuanya ya. Kalau ini bukti hanya untuk menguatkan bahwa itu benar ya. Nah, di sini contoh sederhananya adalah 2 membagi habis 4 ya, atau 4 dibagi 2 gitu ya cara sederhananya. Kemudian ada lagi 24 membagi habis 4 ya. Berarti menurut teoremanya A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A-nya mana? A-nya ini ya, 2 ya. Berarti 24 membagi habis 2 ya, sama dengan 12. Sehingga ini benar ya. Jadi teorema itu diperlukan ketika kita ada soal sehingga memudahkan kita melakukan perhitungan gitu ya. Itu untuk teorema 1.3. Kalau untuk buktinya kita lewatkan dulu langsung ke dalam penerapannya. Baik, kita lanjut.
Ini masih teorema-teorema sederhana ya. Kita lanjut di slide berikutnya. Nah, untuk slide berikutnya juga ada teorema. Teoremanya mengatakan bahwa A membagi habis B, A membagi habis B, kemudian A membagi habis B tambah C. Maka A membagi habis C. Contohnya apa? 9 gitu ya, dibagi 3, itu hasilnya 3 ya. Kemudian 9 ditambah 15 dibagi 3 ya. 9 dibagi 15, maka itu bisa juga 3 membagi habis 5 atau 15 membagi habis 3. Sehingga ini benar ya. Gitu. Ini sifat-sifat di dalam keterbagian. Itu untuk teorema 1.5 Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita akan melihat untuk slide berikutnya. Banyak ini namanya sifat-sifat dalam teorema keterbagiannya Bapak Ibu. Nah, di sini ada teorema bahwa di situ jika P membagi habis Q, maka P membagi habis Q kali R. Nah, kalau buktinya kita lewatkan, kita lihat di contohnya ya. Contohnya di situ dikatakan bahwa 9 membagi habis 3 itu sama saja 9 dikali 4 membagi habis 3 ya. Itu teoremanya. Kemudian untuk teorema berikutnya, ini ya teoremanya ada lagi. Jika P membagi habis Q dan P membagi habis R, maka P membagi habis Q tambah R. Kemudian berarti jika 4 membagi habis, ya 4 habis dibagi 2, dan 6 habis dibagi 2, maka 4 tambah 6 habis dibagi 2 gitu ya. Saya bacanya terbalik ya dari sini. Biar enak. Berarti kan 10 dibagi 2 ya, gitu. Itu teorema berikutnya. Kemudian untuk teorema, nah di sini baru kita masuk GCD. Nah, di sini ada definisi bahwa yang dimaksud sebagai GCD atau FPB jika dan hanya jika D membagi habis A dan D membagi habis B. Kemudian jika C membagi habis A dan C membagi habis B. Kalau dilihat secara definisi agak ribet ya. Kalau kita lihat contohnya mungkin menjadi lebih jelas ya. Nah, contohnya gini. Diketahui FPB dari 30 dan 105 ya. 30 dan 105. Ini baru pakai cara yang biasa aja ya. Bahwa 30 itu perkalian ya, perkalian dari bilangan prima 2 kali 3 kali 5 dan 105 3 kali 5 kali 7. Nah, kalau untuk FPB kita cari yang sama, angka yang sama ya, berarti 3 sama 5 ya. Berarti FPB-nya atau GCD-nya adalah 15. Kemudian FPB dari 9 dan 20 kita lihat bahwa nggak ada ya, nggak ada di sini ya. Sehingga FPB-nya sama dengan 1 karena nggak ada yang sama ini ya. Sehingga FPB atau GCD-nya sama dengan 1. Nah, ini untuk teori yang di awal ya, saya jelaskan tadi. Kalau yang berikutnya kita akan lihat. Nah, ini juga teorema Bapak Ibu semuanya. Teoremanya bahwa jika FPB dari A, B sama dengan D, maka GCD A dibagi D, B dibagi D sama dengan 1. Untuk contoh soalnya Bapak Ibu semuanya bahwa karena GCD 24, berapa ini? 30 adalah 6, maka GCD 24 dibagi D. D tadi itu yang di sini ya. Yang ini, D di sini. Sehingga 24 bagi 6, 30 bagi 6, maka GCD dari 4,5 adalah 1. Kemudian yang dimaksud sebagai GCD yang sama dengan 1, A, B itu disebut sebagai relatif prima. Sehingga 9 dan 20 itu saling prima. Karena GCD-nya 1. Begitu juga 4 dan 5 adalah GCD-nya 1. Kemudian untuk halaman berikutnya,
Nah, di sini baru ada teorema bagaimana menemukan GCD ya. Teoremanya mengatakan bahwa untuk setiap bilangan bulat positif, A dan B terdapat dengan tunggal ya. Berarti terdapat dengan tunggal 1 ya. Bilangan bulat Q dan R. Sedemikian sehingga B-nya sama dengan Q kali A ditambah R dengan R-nya lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari 1. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kalau secara ini kita ulang lagi. Misalnya di situ GCD-nya 81 ya, 81. Berarti 81 sama dengan gitu ya. 81 sama dengan nih perkalian dari berapa? 24. Berarti kan 3 dikali 24 ditambah 9. Nah, untuk baris selanjutnya gimana? Yang ini kita ambil sini. Nah, sini 24 berarti 24 itu perkalian dari berapa? Dari yang 9 sini. Berarti 2 kali 9 ditambah 6. Nah, untuk baris berikutnya yang ini lagi. Namanya juga algoritma ya. Algoritma itu biasanya berurutan ya. Berarti 9. Nah, 9 berarti 1 dikali 6 ditambah 3. Kalau sudah setelah 9 berapa urutannya? 6. Berarti 6, 2 kali 3 ditambah 0. Nah, algoritmanya apa? Nah, kalau ditambah 0 berarti dia stop. Nah, yang mana GCD-nya? GCD-nya yang ini. Sehingga GCD dari 8124 adalah 3. Nah, kalau kita bandingkan juga boleh ya. 81. 81 itu berapa kali berapa ya? 3 pangkat 4 ya, Bapak Ibu. Kemudian 24. Nah, 24 itu 2 pangkat 3 dikali 3 ya. Nah, kalau pakai cara biasa kan kita lihat pangkat yang lebih kecil ya. Berarti ini benar ya, GCD. GCD-nya berapa? 3. Begitu Bapak Ibu. Sama kan? Kalau untuk kasus yang ini, Bapak Ibu semuanya, dengan teorema ini adalah untuk bilangan yang lebih besar gitu ya. Artinya kalau 8124 ya masih bisa dihitung lah dengan cara menentukan FEB di SD ya. Kalau untuk bilangan yang lebih besar biasanya kita lebih pede ke dalam teoremanya gitu ya, karena lebih besar ya bilangannya gitu. Jadi lebih cepat gitu kalau algoritmanya. Kita lihat untuk soal berikutnya, coba ada nggak? Ya berarti. Mudah-mudahan ada contohnya. Nah, yang ini untuk yang lebih besar ya Bapak Ibu semuanya. Di sini ditentukan GCD dari 57, 67, 44, 53. Nah, di sini kan bilangannya besar. Kalau kita pakai cara yang kita pernah gunakan di SD itu menjadi lebih ribet gitu. Makanya gunanya algoritma itu biasanya memudahkan kita untuk mencari GCD yang lebih besar. Nah, di sini kita lihat, di sini 5 biasanya dimulai dengan bilangan yang lebih besar ya. 5, 7, kemudian 6, 7. Nah, berarti perkalian dari berapa? 1 dikali 4, 4, 5, 3. Berarti sisanya berapa? 1, 3, 14. Ya. Kemudian dari 4, 4, 5, 3. Ini perkalian dari berapa? 1, 3, 14. Berarti 3 dikali 1, 3, 14. Ditambah 5, 1, 1. Nah, dari hasil ini turun lagi ke sini. Berarti 1, 3, 14. Berarti 2 dikali 5, 1, 1 ditambah 2, 2, 9, 2. Kemudian 5, 1, 1 ini perkalian dari berapa? 2, 9, 2. Berarti 1 dikali 2, 9, 2 ditambah 2, 1, 9 gitu ya. Kemudian turun lagi 2, 9, 2. Berarti 1 dikali 2, 1, 9 ditambah 7, 3. Kemudian ini turun lagi. Berarti 3 dikali 7, 3. Maka kalau udah plus 0, maka ini hasil dari FPB-nya 73 begitu. Dan di sini ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya untuk bagaimana kita mencari GCD menggunakan algoritma pembagian atau algoritma Euclid. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Masih runtun atau gimana? Sudah jelas ya? Masih aman, Pak, aman. Masih aman ya. Oke. Nggak tahu yang lainnya nanti ya.
Ya, ini baru awal ya. Biasanya kalau kita ngajar itu kan yang mudah dulu, Bu ya. Oke, kalau masih aman, kita akan lihat di... Nah, ini Ibu, saya kasih pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Gimana Bapak Ibu, mau dicoba dulu nggak nih? Coba dulu atau nomor satu dulu lah, GCD 143. Nanti kita bisa berbagi share screen lah. Kita saling berlatih lah. Tidak ada namanya tutor ataupun yang lain. Kita sama-sama berbagi ilmu, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu semuanya. Kita coba dulu GCD dari 143 227 ya. Saya juga nyari lah. GCD berarti 143 ya. Ini 227 dulu. Dua belas 8. Kali 2. 9 13 5. 14 6 7 2. Kali 3 kali 2. 5 2. 7 kali 3. 7 5. Gimana Bapak Ibu dapat? Ada yang salah ya? Saya nggak dapat ya. Bu Raudah dapat Sebelumnya apa? yang tadi Pak, slide sebelumnya yang latihan. Slide sebelumnya mungkin bisa ditampilkan. Oke. Nah itu Nah itu. ternyata kita sama. Jadi kita harus ngeliat contoh. Oh, yang 9. Saya lihat di mana ya? Saya dapet kok, tapi nggak tahu bener apa salah. Berapa Bu? 3. 3 ya Bu ya? Iya. 3. 59.
Yang lain gimana Bapak Ibu? 3. 3 ya? 3 sih, Pak. Saya mau nanya dong, Pak. Iya gimana Bu? Iya, ini kan dapat nih 3. Berarti apa namanya? Untuk menentukan apa nih algoritma di sini kita melihat ada apa ya GCD dari bilangan mana nih yang paling besar dan yang kecil. Jadi nanti algoritmanya tinggal berapa dikali si yang kecil dulu supaya nyampe ke bilangan yang paling besar. Di sini kan tadi kalau di contoh ini yang paling besarnya 5763 ya. Udah yang besar duluan. Tapi kalau di soal kan 143,227 yang kecil duluan. Itu nggak masalah ya Pak ya? Enggak Bu. Oh iya iya. Siap. Kayaknya 1 deh Pak, bukan 3 ya. Coba bisa di-share Bapak Ibu semuanya hasilnya. Enggak, lagi itu ya? 25. Mana ya? Saya sih 1 sih Pak. Atau salah ya? Masa 1? Coba kita bahas bareng-bareng. Coba Pak. Nanti kalau keluar kita masuk lagi. Gratisan deh. Coba ya Pak ya. Kita buat 227. 227 itu berarti 1 dikali 143 ya. Iya, Tambah berapa? 84. 84 ya. Kemudian 143 1 kali Kali 84 143. 84 tambah ditambah 59. 59 ya. Kemudian 59 sama dengan 59. 84. Oh, 84 maaf 84. ya. Iya. Algoritmanya harus terurut ya. 84 berarti 1 dikali 1 kali 59 ditambah 59 tambah 25. 25 ya. Kemudian 59 59 1 kali 25. 2 kali 25 2 kali 25 tambah 50 9. tambah 9 ya. Kemudian 25 25 2 2 kali 9 tambah 7. tambah 7. Kemudian 9 9 1 kali 1 7 tambah 2. tambah 2 ya. Berarti 7 7 3 kali 2. 3 kali 2 tambah 1. Oh 3 kali 2 ya. Oh begitu ya. Berarti 2 2 2 kali 1 1 tambah kali 0. 2 tambah 0 ya. Berarti GCD-nya berapa Bapak Ibu? 1. 1 ya. Berarti dia relatif prima ya. Iya, prima, saling prima ya Pak ya. Iya, saling prima. Jadi kalau Pak Tahir, Ah? kalau apa namanya? Kan kalau misal dapat soal yang buktikan atau apakah manakah apa namanya? Pasangan bilangan di bawah ini yang saling prima? Mungkin bisa Ah? pakai cara ini Pak ya. Iya Pak, bisa Pak. Pakai cara ini bisa. Jadi nanti kalau pasangannya itu dapat FPB 1 berarti saling prima ya. Iya, Oh, saling prima. mantap, mantap. Keren. Jadi GCD-nya kan dia yang di awal tadi saling prima ya. Iya. Kita coba nomor yang kedua. Ini mau di screenshot atau gimana Bapak Ibu semua? Berarti ini GCD-nya 1 ya. Kita coba yang soal 306 sama 657 ya. 657. Ya. Berarti 306 itu yang kecil, kemudian 657 ya.
657 itu kalau kali 2, 306 lebih nggak sih? 612. 612 kali 3 lebih ya. Berarti 2 dikali 306, 612, 657 ya. 657, 612 ya. 5, kemudian 45 ya. Benar nggak sih? 612, 45. 45 ya. Kemudian turun 306-nya. Berarti di sini ya 45 ya. Berapa? 9 kali 4, 36. 6 kali 45 mungkin. 6 kali 45 coba. 45 Iya. kali 6. 270. 270 ya. Kalau Iya. 7 lebih ya? Lebih. 270 berarti 6 kali 45 ya. Iya. Jadi 306 dikurang 270. 6 kemudian Tambah 36. tambah 36 ya. 36. Berarti 45-nya turun. Berarti 1 kali 36. 1 kali 36 ditambah 9 ya. Tambah 9. Iya. 9 ya. Kemudian 36-nya turun. Kemudian 4 kali 4 kali 9. 4 kali 9. 0. Berarti GCD-nya 9 Berarti ya. GCD-nya 9. Lengkap. Ya. Oh, bentar deh, Pak. Kalau ini berarti FTD-nya itu 9 ya? Iya. Kalau yang tadi itu kan 1 dikali 2 tambah 0. Mm-mm. Yang 143 sama 227. Berarti FTD-nya 1, bukan 2. Iya, 1 Bu. PB-nya 1. Gimana Bu? Coba kita lihat di soal sebelumnya sih. Seperti itu dia. Kayaknya di bagian akhirnya. Iya. Terbalik yang bagian akhir itu kok. Harusnya 2 kali 1. Iya, 2 kali 1 harusnya. Iya. Karena masalahnya kalau algoritma itu harus sesuai urutannya. Kalau terbalik agak bingung juga tadi ya mungkin ya. 2 kali 3 ya. Mantap. Gimana, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? 2. Iya benar ya. Kalau tidak kita akan menentukan untuk menggunakan algoritma pembagian untuk soal berikutnya ya. Kalau ini bisa dicoba di nanti kita akan bahas namanya persamaan diopentin ya. Persamaan diopentin itu biasanya persamaan yang hanya ada satu persamaan tapi ada 2 variabel yang ingin diketahui Bapak Ibu. Jadi biasanya ini adalah sistemnya mundur ya algoritmanya. Jadi di awal kita maju dulu, kemudian mundur nanti. Kenapa? Kita akan menentukan nilai X dan Y-nya Bapak Ibu semuanya. Dan di sini ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya, karena kita akan bahas bagian sini. Karena bagian sini, pikiran kita biasanya maju dulu, kemudian untuk menentukan nilai X dan Y-nya kita mundur gitu. Jadi artinya ketika kita ingin menentukan, kalau ini kan maju ya algoritmanya benar ya, maju ke sini. Nah, kalau untuk menentukan nilai yang bagian sini, kita mundur. Udah dapat sini, mundur lagi kita. Kita akan coba untuk soal yang berikutnya ya. Nah, di sini GCD dari 5672, kita tentukan dulu GCD-nya. Tadi kita sudah bahas tentang GCD, berarti kan 72. 72 itu berarti kalau kali 2 nggak bisa ya, 56 ya. Berarti kali 1. 56, 1 kali 56 ya. Kemudian ditambah berapa? 16 ya. 16 ya. Kemudian di sini 56. Berarti 16 kali 3, 48. 3, 48. 48 3 ya. kali 48. 3 kali 16. 3 kali 16, 48. Tambah 8. Tambah 8 ya. Kemudian di sini 16. 2 kali 8. 2 kali 8 tambah 0 ya. Berarti ini ya GCD-nya. Berarti persamaan ini 56
X ditambah 72Y ini sama dengan 8 ya. Kita sudah dapat GCD-nya Bapak Ibu semuanya. Nah, bagaimana kita menentukan nilai X dan Y-nya? Kita pakai algoritma mundur. Nah, caranya gimana algoritma mundur? Coba. Caranya, Pak. Oke, algoritma mundur caranya gimana? Berarti di sini Bapak Ibu semuanya, di sini ada angka 8 ya. Oke, angka 8. Angka 8 itu dapat dari mana? Angka 8 itu dapat dari sini ya. Benar nggak? Ya. 56 Berarti 56 dikurang 3 dikali 16 ya. Nah, kemudian 16 ini dapat dari mana? Berarti 56 dikurang 3, 72 dikurang 56. Benar nggak? Ya. Benar nggak Bapak Ibu semuanya? 16 ini dapatnya berapa? 72 dikurang